Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama kalbun yutifu biraqiyatin. Pada suatu ketika ada anjing yang mengitari suatu sumur. Kada yaqtuluhul atashu. Hampir-hampir yang namanya anjing ini mau meninggal. Kenapa? Karena kehausan. Id'athu bagiyun. Maka ngapunten, maaf, seorang WTS atau pelacur itu melihatnya min bagoya Bani Israel, itu pelacurnya pada zaman Bani Israel, jadi bukan pelacur sekarang. Fanaza'at muqoha, lalu si pelacur ini melepas sepatu kulitnya. Fastaqat lahu bihi fasaqathu, lalu pelacur ini memberi minum. Memberi minum siapa? Memberi minum kalbun atau anjing yang sedang kehausan. Faghufiralaha, lalu ia diampuni. Artinya pelacur ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadis sahih. Jadi hadis ini sangat terkenal, sering disampaikan bahwa anjing yang notabene itu binatang najis, ya, menurut mazhab Syafi'i itu baik air liurnya, baik bulunya dan seterusnya itu najis. Kalau mazhab Hanafi itu hanya air liurnya saja yang najis, ya. Nah, anjing yang demikian ini karena kehausan memutari sumur, lalu di situ ada pelacur. Kasihan, karena pelacur itu menganggap anjing itu adalah makhluk Allah yang perlu dikasihani. Oleh karena itu si pelacur ini mencopot, membuka sepatunya, lalu diambilkan air dari sumur, diminumkannya. Karena memberikan air minum itu saja dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tapi hadis yang demikian itu jangan disalahartikan. Karena pelacur ini diampuni oleh Allah, maka dimasukkan surga. Artinya si pelacur masuk surga. Nek kepengin mlebu swarga dadi pelacur dhisik. Nah, ini yang salah. Ya, wis dadi pelacur terus disuruh minumi apa? Anjing. Ya. Ini adalah kiasan cerita wong pelacur saja yang kasih minum anjing yang sedang membutuhkan itu diampuni oleh Allah. Apalagi kalau kita sesama manusia, ono wong kelaparan, ada orang yang kehausan, terus kasih minum, ya. Ada suatu cerita, si A itu memberikan minum kepada si B. Lalu si A ini masuk neraka. Lalu si B ini masuk surga. Ceritanya begitu. Lalu A kenal, loh itu kan B. Dulu saya kasih minum, masuk surga. B, tolong saya B. Saya A, sing kasih minum dulu kamu di dunia. Dilihat, oh iya, di pipi kanan ono kompele. Oh iya, iki biyen sing ngekeki minum. Akhirnya minta izin kepada Allah, ya Allah, ini sahabat saya yang pernah menolong saya kehausan, mau meninggal kasih minum.
kasih syafaat ya Allah, akhirnya dikasih syafaat, akhirnya ditolong, lalu bisa masuk surga bersama-sama. Ini memberikan minum. Karena apa? Ada hadis lagi yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, irhamu man fil ardi. Ya, jadi sayangilah siapa saja. Terima kasih. Yang ada di bumi, yarhamkumu man fis sama. Niscaya kamu akan disayangi makhluk-makhluk yang ada di langit. Niscaya kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita itu sayang kepada siapa saja, Pak, apa saja, ya, di bumi, Allah dan para makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Coba bermacam-macam cerita sering saya ceritakan di pembukaan kitab Nasoihul Ibad, ya, itu diceritakan Imam Al-Ghazali yang sudah terkenal, karangannya sudah menumpuk di mana-mana, Al-Hujjatul Islam, ya, ini adalah julukannya Imam Al-Ghazali. Pada suatu ketika Imam Al-Ghazali ini dimimpikan oleh sahabatnya bahwa Imam Al-Ghazali ini mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah. Ditanya, "Hai Imam Ghazali, engkau mendapatkan anugerah yang demikian ini, apakah karena ibadahmu? Apakah karena karangan kitab-kitab yang banyak?" Imam Al-Ghazali hanya menjawab, "Itu semuanya tidak berguna bagi saya. Hanya satu, ketika saya menulis sebuah kitab, ada lalat yang minum di tinta saya. Lalu lalat ini saya biarkan minum sampai kenyang. Karena membiarkan lalat minum sampai kenyang, kasih sayangnya terhadap makhluk, maka amal ibadah Imam Al-Ghazali ini diterima oleh Allah. Kitab-kitabnya, karangannya diterima oleh Allah." Ada lagi di kitab Nasoihul Ibad yang pernah kami ceritakan juga, Imam As-Sibli, ya, Imam As-Sibli ketika berjalan-jalan di kota Baghdad, ya, Imam As-Sibli ini pas meninggal itu dimimpikan oleh sahabatnya. Lalu ditanya, Imam Sibli, kamu mendapatkan sesuatu dari Allah, itu bagaimana caranya? Lalu Imam Sibli ini cerita bahwa Allah itu mengampuni dosa-dosanya. Saya ditanya oleh Allah, kata Imam Sibli, "Hai Sibli, kamu saya ampuni dosamu itu karena apa?" Imam Sibli menjawab, ya, "Karena ibadah saya ya Allah." "Lah, enggak." "Karena haji saya Allah." "Enggak." "Karena saya mencari ilmu ke guru-guru." "Tidak." Akhirnya Imam Sibli, "Terserah Allah, ya. Jadi yang lebih tahu hanya Engkau ya Allah." Akhirnya Allah menjelaskan, "Ingatlah, ketika waktu sore kamu itu jalan-jalan di kota Baghdad, hujan-hujan seperti saat ini umpamanya, ya. Oh iya ya Allah, iya. Kamu ketemu kucing kecil yang sedang kedinginan. Oh iya ya Allah, iya. Lalu kamu masukkan ke kantongmu supaya hangat. Iya, iya ya Allah. Itulah, ya, karena kasih sayangmu terhadap kucing kecil, saya ampuni dosa-dosamu, saya terima amal ibadahmu." Banyak, Pak, ya. Jangan meremehkan kita kasih sayang terhadap binatang kecil, apalagi sesama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.